Oke guys, kembali lagi di channel YouTube gua Teguh Dimas. Di konten kali ini kita akan membahas alur cerita film The Ultimate Life. Apa kabar bosku? Semoga kalian dalam keadaan baik, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Tetap stay santuy rebahan sambil lihat alur film bosku. Dikisahkanlah seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang bernama Jason Stephen, yang berusia 14 tahun dan ia harus berhenti sekolah dikarenakan orang tuanya yang tidak mampu. Ceritanya orang susah lah dia nih kan. Yang di kemudian hari ia bisa menjadi orang yang sukses di negaranya. Sebelum masuk ke dalam alur cerita filmnya, kami ingatkan lagi kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe bosku. Di awal film kita lihat di sini si Jason Stephen adalah seorang penjual es batu. Di sini terlihat si Jason diejek oleh temannya yang menggunakan mobil dikarenakan dirinya yang miskin dan tak punya apa-apa. Nah, habis jatuh tadi jumpa koran lah dia kan. Koran tersebut berisi cerita tentang seorang milioner yang dulunya hidup susah juga, bahkan berhenti sekolah karena harus mencari uang untuk bertahan hidup. Dengan bekerja keras, siapapun bisa menjadi sukses ketika dewasa. Melihat koran tersebut, ia ceritalah sama ayahnya kalau dia tuh bakal bisa menjadi orang yang sukses. Seorang yang bisa membanggakan orang tuanya. Seperti gua yang lagi berjuang mencari adsen. Tetapi di sini ayahnya malah tidak peduli dengan Jason dan bahkan sakit hati lah si Jason nih kan. Besoknya pamitlah dia nih kan sama ibunya dan ia ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Di sini terlihat Jason lari-lari naik kereta biar bisa gratis. Dan di sini juga dimulai perjalanan Jason menuju ke kota. Sesampainya di kota, nampaklah kan orang rame-rame kan nyari kerja ceritanya tuh. Dan Jason pun menghampirinya. Dan Jason sampai mengangkat orang gemuk untuk membuktikan dia kuat dan dia bisa ikut bekerja. Dan di situ terlihatlah Jason diterima untuk ikut bekerja. Besoknya siang-siang panas pula tuh. Mulailah mereka bekerja ya kan. Tapi Jason tak pernah pula ya kan masang kayu. Nah, letoy pula kayu yang dipasangnya. Lalu diajarkanlah dia cara masang kayu yang kokoh, yang kuat, yang tahan lama oleh kawannya. Pada malam harinya, Jason menemui bosnya dan nanya-nanya lah kan dia bagaimana cara untuk menjadi orang yang sukses. Dan dikasihlah motivasi si Jason nih kan. Kita harus bekerja keras dan tak boleh menyerah dan mengeluh. Habis itu nanyalah si Jason nih kan, kapan aku digaji bos? Bos itu pun menjawab, selesai proyek barulah kau ku gaji. Nah kira-kira gitulah ya kan kata bosnya. Besok paginya nih kan, pas orang-orang datang, si Jason udah kerja dari subuh. Mantap kali kan si Jason nih. Jadi proyek orang nih selesai lah ya kan dalam waktu singkat karena si Jason. Semua karyawan kagum lah nih dengan semangat Jason. Dan akhirnya mereka dapat gaji. Jason pun ngirim duit nih untuk orang tuanya. Saat Jason di kantor pos, nah adalah orang datang. Dia pakai ikat pinggang berkilau. Ditengok lah kan sama si Jason. Dan orang tersebut menjawab bahwasannya dia memiliki banyak tambang emas di kota itu. Dan disitulah Jason berpikir untuk bercita-cita menjadi seorang milioner yang memiliki banyak tambang emas. Dan disitulah Jason mulai bekerja keras untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan pada suatu hari Jason melihat seorang gadis. Dan mereka pun berkenalan. Beruntung kali si Jason ya kan. Diundang pula dia di acara festival. Baik, ya ikutlah dia. Aku pun kalau diajak tak nolak. Berdansa lah orang nih ya kan. Nah jangan iri pula kalian. Besoknya dijemputlah si Hana oleh Jason. Tapi diejek-ejek lah si Jason ini kan sama orang-orang kaya di situ. Dibilangnya orang seperti Jason ini tidak akan bisa untuk berjalan bersama Hana. Lalu Jason mengatakan kepada pemuda itu, aku akan menjadi seorang milioner. Karena tekad dan semangat Jason, Hana pun mengajak Jason
untuk menemui kepala sekolah. Dan akhirnya Jason pun sekolah sambil bekerja. Dan setelah itu, selang beberapa lama, Jason pun melihat brosur pendaftaran untuk menjadi tentara. Dan Jason pun ikut, lalu ia menjadi seorang tentara. Hari demi hari Jason lalui sebagai seorang tentara. Dan saat ini Jason dan Hannah pun telah menikah. Tak terasa, ternyata Jason sudah 10 tahun menjadi seorang tentara. Menjadi tentara, Jason mengumpulkan uangnya. Setelah Jason berhenti menjadi tentara, Jason pun membuka tambang minyaknya. Tapi Jason belum mendapatkan apa-apa, hingga temannya ragu kepada si Jason. Di sini Jason tetap bekerja keras. Dan ia berkata bahwasannya dulu ia hanya bisa menghayal untuk membeli mesin bor, dan kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jason memerintahkan pegawainya untuk bisa mengebor lebih dalam lagi, tetapi mereka semua malah pergi meninggalkan Jason begitu saja. Keesokannya Jason mengundang seorang ahli tanah untuk mencari di mana titik minyak yang paling banyak. Dan akhirnya mereka menemukan titik tersebut. Dan akhirnya Jason pun pulang menemui istri dan anak-anaknya dengan bahagia. Dan istrinya pun memeluk Jason, walaupun si Jason ini belum mandi ya kan, kotor, hitam. Kan harinya anak buahnya melaporkan bahwasannya tambang emasnya hanya bisa menghasilkan minyak yang sedikit. Padahal seorang ahli tanah mengatakan tanahnya bisa menghasilkan 40 botol minyak secara keseluruhan. Ternyata seorang pemilik tanah pun datang dan dia menaikkan harga sewa tanahnya. Lalu Jason menelpon pengacaranya untuk menangani kasus itu. Dan saat di pengadilan, Jason pun menang. Jason pun sangat bahagia saat mendengar kabar tersebut. Dan sekarang harta kekayaan Jason pun bertambah sangat banyak. Namun di situ Jason belum merasa puas dengan hasil yang didapatkannya sekarang. Tetapi Jason berpikir tanahnya masih bisa menghasilkan minyak yang sangat banyak. Dan akhirnya muncullah ide dari seorang ahli tanah tersebut. Mereka akan membuat pipa melengkung ke arah tanah yang di sebelahnya, sehingga dapat menghasilkan minyak yang sangat banyak. Lalu pengacaranya ingin pergi untuk membeli pabrik dan penyaring minyak bumi dan membahas tentang perdagangan. Sesampainya di sana, Jason dan pengacaranya masih menunggu seseorang pemilik pabrik tersebut. Hari Natal sebentar lagi tiba. Jason dan pengacaranya masih belum juga mendapatkan hasil dari seorang pemilik pabrik tersebut. Jadi nggak baliklah kan orang nih, karena Jason berpikir pabrik itu sangatlah penting baginya. Nah, pas ketika hari Natal, datanglah pemilik pabrik tersebut dan setuju pabriknya untuk dijual kepada Jason. Nah, saat itulah Jason telah resmi dikatakan sebagai miliuner. Tak lama setelah itu, Jason mendapatkan kabar pengacaranya kecelakaan di jalan pulang dan masuk pula kan ke rumah sakit nih jadinya. Parah pula sakitnya nih. Sampai-sampai kedua ginjalnya nih tak bisa berfungsi lagi. Sesampainya Jason di sana, ia menyadari ia hampir kehilangan seorang yang begitu berharga yang telah menemaninya hingga ia menjadi seorang miliuner. Jason pun berpikir bahwasannya uang hanyalah mimpi dan kerabat adalah harta yang terpenting dalam hidup. Keluarga gitulah ya kan jadinya. Lalu Jason pun mendonorkan ginjal kepada pengacaranya. Dan di akhir film, Jason pun banyak bersedekah dan menyumbangkan hartanya kepada kaum-kaum miskin yang ada di kota tersebut.
Dan Jason kini telah hidup bahagia dan menjadi seorang milioner. Hidup bahagia bersama istri tercinta. Terima kasih telah menonton videonya ya bosku. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.